produksi energi dalam bentuk ATP untuk kelangsungan hidup sel. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Struktur mitokondria memiliki dua lapisan membran yang terdiri dari lapisan membran luar dan lapisan membran dalam. Retikulum endoplasma, yakni sebagai alat transportasi zat pada sel. Retikulum endoplasma diturunkan dari bahasa Latin, berarti di dalam sitoplasma, yang merupakan organ sel yang bisa ditemukan hampir di semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. Peroksisom merupakan salah satu tipe badan mikro atau mikrobodi pada sel tumbuhan. Peroksisom mengandung enzim yang menyalurkan hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen dan menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk samping. Nukleus merupakan pusat dari semua organel dan bertugas untuk mengontrol aktivitas sel. Fungsi nukleus di dalam sel bisa diibaratkan sebagai fungsi otak di tubuh. Organel sel ini merupakan pusat penyimpanan informasi genetik dari DNA dan berperan sebagai pusat kontrol organel lain yang ada di dalam sel. Ribosom merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Kloroplas adalah plastida yang mengandung klorofil. Kloroplas mengandung DNA lingkar dan mesin sintesis protein, termasuk ribosom dari tipe prokariotik. Fungsi kloroplas sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Vakuolum mempunyai beberapa fungsi pada sel tumbuhan, di antaranya berperan dalam turgiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom, dan membantu proses homeostasis. Dan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa.